Sekarang juga penguasa dunia sekarang juga akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Oke, ini tentang bentar dong, sabar. Keluar dari mana? Ini bentar Bang Zuma, bentar. Ini tentang perikop kematiannya. Oke. Nah, keluar dari mana? Kita harus melihat jawab Yesus kepadanya. Suara itu telah terdengar bukan oleh naat. Terlalu lemah. Pemahaman bebasnya terlalu lemah, kawan. Baca aja langsung Yesaya 14 nomor 15. Baca aja langsung itu. Baca. Sekarang berlangsung. Baca aja langsung Yesaya 14 nomor 15 supaya pemahaman bebasnya jangan terlalu lemah. Jangan Anda. Saya mau tanya sama Anda, apa hubungan ini dengan tema kita? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Engkau akan dimasukkan. Ini siapa? Siapa yang dimasukkan ke dalam kubur? Siapa yang dimasukkan ke dalam kubur? Apa hubungannya dulu? Kita ini fokus ke ini dulu, kitab Yahudi. Yesaya 14 itu menceritakan tentang iblis yang ingin menyaingi Tuhan. Dia kemudian naik ke awan-awan ingin menyaingi Tuhan. Tetapi kemudian dia ditendang, kemudian dilemparkan ke dalam kubur. Lalu Yesus mengatakan penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa kayak gitu? Baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Yaitu 3 hari 3 malam keluar dari perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam keluar dari perut bumi. Aduh. Sayang sekali teman-teman. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14:30, ini kuncinya ya teman-teman yang ingin berapologet, kuncinya Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa yang tidak berkuasa atas Yesus? Iblis. Iblis yang merasuki Yudas berkuasa nggak terhadap Yesus? Berkuasa nggak? Iblis yang merasuki Yudas berkuasa nggak terhadap Yesus? Gantiannya. Iya, silakan. Gak ada yang jawab, udahlah. Iya, silakan Bang. Saya pernah dengar rekamannya Bang Suma. Iya. Mengatakan yang namanya Edis, ulama sekalipun gak akan mampu. Oh ya, betul. Ya. Betul. Bagaimana seorang ulama bisa berdiskusi dengan orang gila, coba? Iya Bang. Semua ini nggak bisa. Terus ya. Nggak ada orang ulama bisa diskusi dengan orang gila. Nggak ada Bang. Saya aja yang bukan ulama, angkat tangan saya. Nggak bisa hadapi orang gila diskusi. Gimana ceritanya kita mau berdiskusi dengan orang gila? Nggak ada. Apalagi ulama. Bang Suma aja nggak bisa, apalagi ulama. Edis dilawan. Wah. Orang gila, gimana ceritanya? Edis itu skak mati kamu, makanya kamu nggak kasih kesempatan PKP-an dengan dia. Oh gitu, iya. Kamu ditanya, itu perjalanan Jibril 50.000 tahun. Oh alamak. Kembali umur Muhammad 100.000 tahun, kamu nggak jawab. Alamak, videonya masih ada. Cari di Zulkifli Emabas Official, cari terkait itu, cari. Coba ada videonya dulu ayat itu tuh. Ada videonya. Edisnya justru nggak bisa menjawab. Bukan saya nggak bisa menjawab. Perjalanan malaikat ke atas 1 kali itu. Edis yang bangga ini. Kamu kembali 100.000 tahun umur Muhammad. Kamu nggak bisa jawab. Sekarang begini, Saudara Daniel. Saya dari Makassar ke Jakarta. Anda juga dari Makassar ke Jakarta. Anda jalan kaki, saya naik pesawat. Jaraknya sama kan? Waktu yang kita tempuh sama nggak? Enggak, kau tidak jelas. Nggak sama. So, materi kayak gitu aja pun. Waktu Jibril pulang pergi itu umur Muhammad sudah berapa tahun? 100 ya ampun. tahun. Saya sudah tanya sama saudara barusan.
Saya dari Makassar, Anda dari Makassar. Kita sama-sama berangkat nih ke Jakarta. Saya naik pesawat, Anda jalan Yang kaki. kedua yang saya tanya, dari mana ada Aduh, cerita nggak bisa diajak diskusi ini. di Al-Quran? Udahlah kawan, udah. Kalau nggak bisa diajak diskusi, mending ke gereja seperti biasa. Saya butuh orang yang otaknya bisa berfungsi. Saya akan melayani siapapun berdiskusi, yang penting sehat akalnya. Saya katakan, jangankan saya, ulama pun tak sanggup. Gimana ceritanya diskusi sama orang gila? Dipikir mungkin karena keilmuan. Oh enggak, maaf lada. Enggak mungkin lah orang dia hanya pemakan dedak kok masa bisa lawan kita diskusi. Masalahnya dia nggak berakal, itu aja ya. Ya, Papi Elem, selamat malam. Islam Pakistan. Papi, selamat malam. Ya. Yang Islam ya. Kalau komentari silakan. Ada yang didiskusikan lagi? Iya, ini jadi dari tadi saya dengerin diskusinya TikTok kan tuh. Saya ingin diskusi ketika saya bernarasi, jangan dipotong sampai saya Begitu juga lawan Anda. Dan begitu juga sebaliknya. Saya diizinkan Bagus. tidak untuk bisa berdiskusi seperti itu. Bisa, silakan. Malah itu yang ku cari. Oke, terima kasih. Saya bernarasi ya. Silakan. Ya, Saya cukup tertarik dengan tema tadi itu. Siapa yang mencuri kitab Taurat? ya, Sebenarnya bukan kitab Taurat aja, semua kitab semuanya. tanah. Betul. Iya. Dan itulah Atau- Kristen. Iya, atau yang disebut oleh Kristen perjanjian lama. Ya, Jadi temanya siapa yang mencuri kitab perjanjian lama? Begitu lebih tepat. salah. Aduh Justru bang, jangan dipotong dulu bang. Tunggu. Kita luruskan Ya temanya saya tahu dulu. tanah lah, udah saya sebut tanah lah yang Ya, begitu tanah aja, tanah. Jangan perjanjian lama. Iya, disebut oleh orang Kristen perjanjian lama supaya Ya, penonton mengerti. karena hasil curian. Tunggu dulu, makanya saya bernarasi dulu. Hasil curian seibarat sepeda nih, warnanya diganti. diizinkan, baru ngomong beberapa kalimat dipotong. Karena temanya Anda salah. Siapa yang mencuri Ya saya kitab tahu, yang Tanakh? Anda tahu saya Nah, udah gitu. tahu, Bang Juma, Ya. yang Anda tahu saya udah Siapa tahu. pencuri kitab Tanakh? Iya saya udah tahu itu. Saya ini Oke, supaya silakan. penonton mengerti. Itu Ngerti kalau nggak? Anda mengatakan perjanjian lama, berarti itu sudah hasil Iya, curian. makanya saya jelasin. Saya mau bernarasi dulu, bisa gak sih? Siapa mencuri hasil curian? Kan enggak lucu. Siapa pencuri kitab Tanakh? Ah, itu baru betul. Siapa mencuri perjanjian lama? Itu sama halnya siapa mencuri kitab curian. Gitu, jangan kayak gitu bang. Pakai narasi yang sehat lah. Siapa yang mencuri kitab Tanakhnya Yahudi? Jangan Anda katakan siapa yang mencuri kitab perjanjian lamanya Yahudi. Enggak matching gitu, enggak Ya, nyambung. bang, yang anda tahu saya udah tahu bang. Ini saya Ya supaya udah, penonton makanya jangan mengerti. diulang. Jadi kita sepakat siapa yang mencuri kitab Tanakh, oke? Oke. Oke, baik. Jadi temanya itu siapa Ya, yang silakan. mencuri kitab? Siapa yang mencuri kitab tanah? Nah, silakan. Ah, ini ngomong mulu. Jawabannya tidak ada. Iya, tidak ada. Ya, lanjut. Ya, jawabannya tidak ada. Karena mencuri itu ketika seseorang mempunyai suatu barang, terus ada pencuri yang mencuri barang miliknya, sehingga orang itu jadi kehilangan barang miliknya tuh. Karena barangnya sudah dicuri oleh orang lain. Itu yang disebut mencuri. Tapi kenapa orang Kristen I'm sorry semuanya. Salah. Apa pula? I'm sorry. Kayak juragan jengkol aja, orang lagi bernarasi, ceplis. Orang lagi pakai tenaga dalam pun menjelaskan kok. Sambil pegangan abang kita ini di tiang sambil bernarasi, kok ganggu lagi. Lanjut bang, lanjut. Tapi kenapa orang Kristen percaya kepada kitab Tanakh dan menjadikan kitab Tanakh bagian dari kitab orang Kristen? Itu karena orang Kristen percaya dengan kitab Tanakh. Dan orang yang nyebutnya perjanjian lama. Juga usah bantai itu. Saya ngerti yang Anda maksud. Orang Kristen percaya, dia udah ngomong lagi. Di Enggak, saya dalam cuma perjanjian lucu lama, aja. Sorry, saya mute ya. ya Anda lucu. Yang Anda tahu saya udah tahu, Bang Juma. Saya udah tahu. Saya mute kalau begitu. Apa sih? Bukan dengerin aja sampai saya ngomong silakan. Tadi Oh, kan iya, saya udah baik. diizinkan. Iya, baik. Tapi jangan marah-marah, santai aja. Iya, oke. Mm-mm. Oke Bang, maaf ya. Ya. Marah dari tadi pagi buka toko sampai sekarang belum ada yang beli. Lanjut. Oke.
Di dalam perjanjian lama, di situ dinubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akan datang. Orang Yahudi sedang menunggu itu, sedang menunggu Mesias yang dinubuatkan yang akan datang. Ketika Yesus datang ke dunia dan menyatakan kalau diri Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, orang Yahudi ada yang percaya, ada yang tidak. Orang Yahudi yang percaya tentang pemberitaan Yesus yang ditulis di dalam kitab perjanjian baru, itu berarti dia percaya dengan kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Karena dia percaya, orang Kristen percaya Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di perjanjian lama. Orang Kristen percaya kalau Sang Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di perjanjian lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Orang Kristen percaya Sang Ilahi yang berfirman kepada Musa adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Jadi orang Kristen percaya dengan kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama. Sedangkan orang Yahudi yang tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, mereka tidak percaya perjanjian baru. Mereka hanya percaya dengan kitab perjanjian lama. Itu masalah Yahudi, bukan masalah kami. Karena kami lahir dari akar yang sama. Silakan itu dulu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kita ya. Baik. Jadi oleh karena banyak nubuatan-nubuatan di dalam kitab Tanakh terhadap Yesus, maka saudara kita ini mencoba untuk mencuri kitabnya Yahudi. Kan gitu ya. Itu pemahaman saya dari penjelasan saudara. Dengarkan saya baik-baik. Perjanjian lama yang Anda pegang itu adalah sebuah kitab hasil evolusi dari kitab Tanakhnya orang Yahudi. Jadi kitab Tanakh dalam hal ini satu bagian awal yaitu Torah itu diterjemahkan di tahun 270 sebelum Masehi oleh Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi yang pada saat itu dikenal dengan multibahasa mereka itu. Jadi dinasti Ptolemy II ini meminta kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Selanjutnya, orang-orang Yahudi yang kemudian sudah terpapar pemahaman Helenisme Yunani yang ada di Mesir, Mediterranean namanya, di Alexandria, itu kemudian menjadikan Septuaginta ini menjadi perjanjian lama dalam proses-proses ratusan tahun kemudian. Jadi Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Origen, abad ketiga oleh Lucian, abad keempat oleh Hesesius. Nah kemudian nanti di abad keempat di era Hesesius inilah kemudian Septuaginta ini kemudian dikawinkan dengan kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Jadilah Bible atau Biblika yang kemudian Kristen pakai mulai dari abad keempat mereka padukan. Muncullah istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika pada abad ketiga sebelum Masehi, 270 sebelum Masehi, yang terjadi adalah penerjemahan kepada bahasa Septuaginta itu tidak dilandaskan oleh karena adanya hukum yang mengikat, karena adanya kewajiban. Tidak. Tetapi karena adanya orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme Yunani yang tinggal di Mesir, sehingga mereka kemudian yang sudah tidak paham bahasa Ibrani mencoba untuk mengalihbahasakan ke Septuaginta. Upaya-upaya ini kemudian memiliki proses. Akhirnya beberapa bapak gereja kemudian mengoreksi. Untuk apa dikoreksi? Untuk dicocokkan dengan niat, dengan apa istilahnya? Dicocok-cocokkan dengan nuansa atau rasa keimanan orang Roma Yunani. Sehingga bukan kitab Tanakh yang menjadi patokan perjanjian baru, bukan. Tetapi
Perjanjian Baru menjadi patokan koreksi demi koreksi kitab Septuaginta ini. Jadi bukan Septuaginta yang menjadi landasan kemudian adanya perjanjian baru, enggak. Tetapi perjanjian barulah yang menjadi dasar pijakan perubahan koreksi demi koreksi di beberapa bapak-bapak gereja abad kedua, abad ketiga, dan abad keempat. Jadi Septuaginta mengikuti rasa dari cipta karya yang ada di kitabnya Kristen. Makanya kalau Anda tidak percaya, sekarang Anda ambil kitabnya Yahudi yang mereka pakai kemudian, Nevi'im Ketubim, Anda dudukkan dengan terjemahan kitab kalian, tidak akan pernah nyambung. Kenapa? Septuaginta sudah diwarnai oleh perjanjian baru. Makanya muncul pertanyaan, dan pertanyaan itu dihasilkan dari tema yang dipilih oleh Pak Bom. Siapa yang mencuri kitab Tanakh? Sekarang posisinya nih, kalau saya punya sepeda diambil oleh orang lain, agar supaya sepeda saya ini tidak kelihatan bahwa itu milik saya, sepeda saya direnovasi, direparasi, warnanya dirubah, catnya dirubah, modelnya dirubah. Kenapa? Karena sepeda saya dicuri. Sepeda hasil curian ini muncul dengan wajah yang berbeda. Itulah yang disebut perjanjian lama. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi curian, hasil sepeda curian dimodifikasi sehingga sepeda itu muncul seperti ala-ala motor, ala-ala beca. Sehingga cakupan daripada perjanjian lama, larinya kemana? Anak domba, dia inilah bilur-bilurku, inilah semuanya. Yesaya 5:3 dicocok-cocokkan, Mazmur 22 dicocok-cocokkan supaya sama dengan perjanjian baru. Tapi ketika ditarik benang merah perjanjian lama ini didudukkan dengan kitab Tanaknya Yahudi, seperti orang pakai sepatu yang kiri di kanan, kanan di kiri. Habis itu diburu sama anjing dan talinya diikat. Sehingga yang memakainya lari pontang panting, kemudian jatuhnya di kubangan sapi. Itu yang terjadi, saudara. Makanya orang Yahudi dengan orang Kristen tidak pernah bersatu dalam konsep kitab. Kenapa? Karena kitab yang Kristen ambil itu adalah kitab yang diperintahkan oleh Kaisar Ptolemy II untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Lepas dari cangkang. Habis itu dikoreksi, direvisi oleh Origen, Orlysius, Hosesius, dan seterusnya. Dikawinkan dia menjadi perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal asli dari perjanjian lama itu adalah perjanjian barunya orang Yahudi. Itu yang terjadi. Cuman karena saya diskusi dengan Pak Bom yang omong-omong, tak ada ilmu, cuman besar kepala, besar mulut, lebar mulut, mata bola, nggak ada ilmu, ya itulah yang terjadi. Dengan hanya praktik seperti itu saja dia nggak bisa. Ayo, Anda mau ngomong apa? Silakan. Maaf ya kawan, itu ilustrasi yang saya sampaikan. Silakan. Bang Juma, kalau ngomong sama penonton nggak ada saya, boleh ngomong begitu. Ini kan Anda ngomong sama saya tuh. Yang Anda tahu tuh saya tahu lebih dari itu. Maaf ya, saya kasih tahu tentang sejarah Septuaginta. Nah, silakan. Saat itu dunia itu, wilayah di situ dipengaruhi budaya Helenis. Semua bangsa-bangsa di situ, Bang. Israel, Mesir, Syria, Lebanon, Turki dan lain-lain, semua dipengaruhi budaya Helenis atau budaya Yunani. Karena saat itu, karena mereka bekas dijajah oleh Alexander the Great. Jadi mereka dipengaruhi budaya Yunani. Tetapi yang mempengaruhi budaya dan bahasa, bukan ajarannya. Jadi orang Yahudi itu kan bangsa yang diaspora. Di Mesir ada orang Yahudi, di Syria ada orang Yahudi, di Turki ada orang Yahudi, dan lain-lain. Nah, orang Yahudi di Mesir, tepatnya di Alexandria, itu menerjemahkan kitab Tanakh yang berasal dari bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu yang disebut Septuaginta. Itu diterjemahkan, Bang, bukan dirubah. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah itu. Kitab Perjanjian Lama yang di depan saya saat ini itu sama dengan Septuaginta dan sama dengan kitab Ibrani yang ditulis di
zaman Nabi Esra. Itu sama. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah itu. Jadi kalau dibilang siapa yang mencuri kitab Tanas? Tidak ada jawabannya Bang. Karena kami dari akar yang sama. Tetapi kalau pertanyaannya dibalik Bang. Siapa yang bilang kitab Tanah sudah dirubah-rubah? Silakan jawab sendiri. Oke, mungkin bagusnya kita buktikan aja kali ya. Kalau antara kitabnya orang Yahudi dan kitab yang Anda gunakan itu dirubah. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Bisa nggak saya minta tolong? Bang Ande cerita nggak? Abang, Ya, Kak. bantulah aku buka Bukan data. kamera. Ya, siap, udah. Ya, Baik. coba open ke. Ini kita berbicara mengenai kitab Tanak. Dari apa Tolong buka Yehezkiel 34 nomor 16. Siap. Dari apa ya? Iku jangan asa enak dewe. Udah. Yehezkiel 34 nomor 16 paralel. 16. Udah. Oke. Nah, Dari HP ya udah. siap nggak apa-apa bang, buka aja. Ya. Thank you, masya Allah. Iya, nah coba tunjukkan. Tuh, nah bagus. Nah coba lihat. Apa terjemahannya di situ bang? Boleh dibaca bang? Oke udah ya. Yang hilang Iya, akan ku cari. kucari. Yang tersesat akan akan kubawa pulang. yang luka akan akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana harusnya. Oke. Coba lihat di kata akan kulindungi 08045. untuk kulindungi. Tekan. Yang gemuk akan Ya. kulindungi. Oke, Tekan. diklik udah. Ya, Tekan. klik. Linglung. Apa terjemahannya? Besarin. Perlihatkan Ya. kepada mata dunia. Apa situ? Selamat. Samad. Artinya apa bang? Samad. Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Ke bawah sedikit. Artinya memunahkan. Abang bisa dipunahkan. membaca kan? Dibesarin bang. Ya. Bisa membaca bang? Apa itu bacanya bang? Dipunahkan, memunahkan. Dipunah. Sama ndak kulindungi dengan kupunahkan? Jauh kontradiksi. Punah. Iku jangan asa enak dewe. Melaku ngencela wedus. Itu tuh bukti tuh. Anda mengatakan nggak dirubah. Ah tuh. Hancur. Nanti ini loh. Anda mengatakan tidak ada yang berubah. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Padahal di situ akan kubinasakan. Akan kupunahkan. Iku jangan asa enak dewe cahayu. Gak bisa bang, kamu tidak akan pernah bisa menang. Gak akan pernah bisa. Yang hak tetap hak, yang batil pasti batil. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kami ini orang sudah dimandikan 7 rupa bunga baru turun perang kayak gini. Bukan asal-asal. Karena tujuan kami bukan menyesatkan tapi mencerahkan. Ketika kami berdiskusi yang kami sampaikan dengan metode yang kami punya adalah ilmu, kaidah, pemahaman, pendalaman, menjelaskan, menerangkan, menguraikan, lalu memberikan pilihan. Kami nggak egois. Silakan Anda mau pelajari, mau memahami, mau menerima, atau tetap di dalam tujuan ila jahannam. La ikraha fiddin. Sederhana bukan? Saya belum naikkan kelas ini belum apa-apa, belum. Belum bang. Banjir mualaf nih Gunda.
Coba bagaimana orang-orang pendeta pastor ini yang bangga-bangga besar perutnya kayak Pak Bom Bom karena di situ katanya yang gomu kulindungi. Ternyata bukan kulindungi. Ahmada, samada artinya apa? Kupunahkan atau kubinasakan, kuhancurkan. Tapi dirubah supaya ya mereka yang sudah banyak makan perpuluhan yang gendut ini tidak merasa akan dihancurkan, tapi dilindungi malah. Malah semakin gendut Pak Bom Bom. Padahal itu pembodohan, penipuan. Apa kata Quran? Ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu bersaudara dengan setan sehingga mereka saling membantu menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Ini caranya kalian saling membantu untuk supaya manusia itu durhaka kepada Tuhan. Kalian menyembunyikan kebenaran, yang kalian sampaikan kebohongan. Andai saja ini tidak dirubah-rubah, mungkin pendeta dan pastor tidak ada yang mau gemuk. Dengan kata lain, mungkin mereka nggak mungut biaya perpuluhan. Karena itu nggak ada perintahnya selain kepada suku Lewi. Itu loh bang, saudara. Itu seperti itu. Jadi kembali kepada tema, siapa yang mencuri dan merampok dan merubah, ya itulah bukti yang tadi. Silakan. Iku jangan asain. Lanjut. Masih ada orangnya ternyata. Lanjut. Banjir molak, Oke, banjir molak. Anda cuma menunjukkan satu ayat tuh. Saya tahu banyak perbedaan teks, nggak banyak juga sih dibandingkan isi Alkitab. Itu sangat sedikit sekali kalau dibandingkan isi dalam Alkitab. Ada beberapa teks yang berbeda. Karena itu naskah kuno, umurnya 3.000 tahun, 2.000 tahun lebih lah kira-kira begitu saya. Misalnya ada tertulis seperti ini. Ini misalnya ya, Ustadz Tahta ingin membersihkan rumah. Lalu dia pergi ke pasar untuk membeli sapu. Ada tertulis begitu. Tapi karena teks ini umurnya sudah ribuan tahun, huruf U-nya itu bawahnya hilang karena luntur. Dan garis di sebelahnya juga hilang. Jadi tertulis sapi. Jadi apakah itu? Ustadz Tahta ingin membersihkan rumah. Lalu dia pergi ke pasar untuk membeli sapi. Ada orang yang menerjemahkan sapi. Ada juga yang menerjemahkan sapu. Hanya perbedaan seperti itu bang. Dan orang Yahudi tahu itu. Orang Yahudi dan orang Kristen tahu itu. Jadi saya sudah katakan kalau pertanyaannya siapa yang mencuri kitab tanah, tidak ada. Karena kami dari akar yang sama. Orang Yahudi tidak akan ada yang bilang orang Kristen mencuri kitab tanah. Karena kami percaya kitab tanah. Yang sekarang ada di Yahudi, yang ada sekarang ada di saya. Kami percaya kitab perjanjian lama yang sekarang ada di kitab Yahudi dan yang sekarang ada di kitab saya. Tapi kalau pertanyaannya, siapa yang bilang kalau kitab Yahudi, kitab perjanjian lama itu sudah dirubah-rubah dan tidak dipercaya? Siapa jawabannya? Bukankah itu Anda? Silakan. Ini Anda mau mengatakan apa lagi? Udah terbukti bukan? Anda ingin mengatakan salah terjemah? Enggak, itu sengaja. Kalau salah terjemah itu terjadinya Nabi Musa sehari setelah menerima wahyu. Itu salah terjemah, bro. Hari ini Nabi Musa menerima wahyu, Nabi Harun kemudian mengalihbahasakan ke bahasa Manado, salah terjemahannya. Ini sudah 2.800 tahun kurang lebih. Jadi nggak bisa diterima logika sehat. Oh itu cuman kesalahan terjemah, nggak bisa saudara, nggak bisa. Bukankah di dalam pemahaman saudara, pakar-pakar ketika kemudian orang Islam ditanya macam Bang Suma, apa hak Anda? Apakah hak Anda menjelaskan Bible kami? Apa otoritas Anda? Anda sekolah di mana? Anda lulusan mana? Apa titel Anda? Kenapa Anda bisa menjelaskan Bible kami? Sementara kami ada ahli. Ahli apa? Ahli pelintir gitu. Ahli yang menyembunyikan kebenaran gitu.
ahli memutarbalikkan kitabnya orang lain gitu? Kalau itu iya, saya angkat tangan, betul ahli memelintir. Itu hebatnya. Makanya ada revisi tahun sekian, dikoreksi terjemahan lama, terjemahan baru. Habis itu TB1, TB2, nanti TBC ujung-ujungnya. Ini bukan main-main. Ini kita berbicara mengenai kebenaran yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kemudian. Jadi bukan ego dalam beragama. Bukan ego lagi. Bukan angku, kesombongan, congkak, pongan terhadap kebenaran. Enggak. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah keterbukaan hati kita untuk menerima kebenaran. Siapapun itu yang menyampaikan. Unsur maqala wala tansur man qala. Lihat apa isi ucapannya. Jangan kau lihat siapa yang berkata. Jangan karena mentang-mentang Bang Suma Islam berkata kebenaran Anda tolak. Tapi Kristen yang berkata meskipun salah Anda terima. Jangan kawan. Oh ini kan terjemahan kitab saya, salah tidaknya. Jangan. Bahaya itu. Kenapa? Karena hidup kita ini kalau bukan surga neraka. Kalau kita salah dalam menapaki kehidupan kita ya neraka pastinya. Apapun itu ceritanya. Jadi kembali kepada tema kita. Hari ini tidak ada satupun orang Kristen yang mampu menunjukkan legalitas. Bagaimana mereka menggunakan kitab Tanakh secara formalitas berdasarkan dengan tujuan diwahyukannya kitab tersebut. Berdasarkan secara histori kepada siapa, untuk siapa firman Tuhan itu diberikan. Hari ini Kristen menggunakan terjemahan-terjemahan yang kemudian sudah memiliki beberapa koreksi dari bapak-bapak gereja Origen, Lucian dan juga Hesesius. Tanpa ada keterangan jelas baik firman Tuhan ataupun rabi-rabi atau nabi-nabi. Tak ada sama sekali. Kristen hanya menggunakan itu demi untuk melancarkan isi perjanjian baru, yaitu mengambil kitabnya orang Yahudi agar melancarkan aksi perjanjian baru, mengambil Yesus sebagai penebus dosa mereka, tidak bersunat, tidak lagi ibadah Sabat, kemudian tidak lagi mengharamkan yang diharamkan dan seterusnya. Hanya itu yang ingin dilegalkan kemudian, sehingga mengambil terjemahan dari kitab agama lain. Kristen seibarat kelompok di luar Islam yang mengambil terjemahan Al-Quran lalu membentuk agama baru. Kristen bagi Yahudi seibarat Al-Quran diambil terjemahannya oleh sekelompok orang, lalu dari terjemahan Al-Quran ini mereka bikin agama di luar daripada Islam. Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi di sana? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorius Kristen. Dan Anda baca Kisah Para Rasul, Anda baca Kejadian 49 nomor 27, perilaku daripada keturunan Benyamin seperti serigala yang merampas kemudian hasil jajahannya lalu membagi-bagikan kepada bangsa lain. Itulah yang terjadi kepada orang Farisi keturunan daripada Benyamin ini. Mengambil kitabnya orang Yahudi, apa buktinya? Anda lihat di Ibrani 6, Ibrani 6 bukan tulisan dia. Anda ambil di Kolose 2, Anda ambil di Galatia 2. Galatia 2 nomor 22 sampai seterusnya, Anda baca di situ. Paulus kemudian mengambil hukum Taurat ini untuk dijajakan kemudian kepada orang Yahudi dengan mengatakan di Efesus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan segala yang ada di dalamnya. Makanya ketika kemudian dia kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari mengajarkan pembatalan hukum Taurat. Baca Kisah Para Rasul nomor 21, nomor 15 sampai nomor 26. Demikian. Apakah masih perlu diperpanjang diskusi ini? Saya rasa sudah jelas, kawan. Berarti terus Bang. Hah? Masih Terus, bilang? Bang. Oh masih terus? Iya, penonton sedang menikmati diskusi kita Bang. Tapi kan sudah ketahuan siapa pencurinya. Untuk apa lagi? Abang yang ngaco. Nih Loh. Bang,
Apa haknya Penonton Kristen sedang menggunakan Tunggu dulu kitab bang, terjemahan? saya narasi dulu bang. Nah, silakan. Iya, penonton sedang menikmati diskusi kita bang, ditandai dengan bertambahnya penonton. Begini saudara. Tunggu dulu bang, udah bang. Bisa nggak di sesi ini Anda memberikan legalitas standingnya bagaimana kemudian Romawi Yunani mengambil Kalau Romawi Yunani nggak ada hubungannya. Kristen Romawi pertama Yunani. kan Kristen pertama di luar Yahudi yang menggunakan Septuaginta kan? Iya kan? Orang Yahudi tradisi Yudaism hari ini para rabi tidak menggunakan Septuaginta kan? Yang menggunakan Septuaginta adalah Romawi. Itu jelas. Nah, legalitasnya Anda jelaskan. Kenapa Kekaisaran Roma mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta? Itu yang Anda jelaskan. Silakan. Kan tadi saya udah jelaskan bang. Saya masih jelasin ulang maksudnya gimana sih arah pertanyaannya apa sih yang Nah, Anda tajam. bingung sendiri karena nggak ada jawabannya. Ya bukan, saya bingung. Iya, Anda pasti Anda bingung karena kemana? nggak bisa jawab. Mungkin mana Kan saya udah jawabnya? jelasin. Tidak ada Kalau legalitasnya. Anda temanya siapa yang mencuri kitab tanah nggak ada bang. Nah, lalu Karena itu Romawi hanya Kristen dan tunggu dulu Romawi bang. Tadi saya Romawi belum jawab, saya menggunakan lagi jawab. Septuaginta ini Potong-potong. dasarnya apa? Itu diterjemahkan oleh orang Yahudi. Ya justru karena itu pertanyaan saya. Justru karena itu. Legalitasnya Itu diterjemahkan, agama, bukan dirubah. legalitas Romawi, Kekaisaran Romawi mengambil Septuaginta ini apa? Ya karena kami percaya. Oh, dengan hanya kitab karena Taurat. percaya sampai Anda mencuri. Bukan mencuri. Loh, Dibilang kami bagaimana berasal dari ceritanya kata yang tidak sama. mencuri? Karena kitab Tanakh itu hanya untuk Bani Yakub. Iya saat. Kenapa- Tapi kalau ada orang yang Kenapa ada di Nih, Katolik? tunggu saya Kenapa ada di Katolik? logika berpikir. Kalau itu hanya untuk Bani Yakub, kenapa ada di Katolik? Ya kami dari akar yang sama nih bang. Kitab Taurat. Dari mana? Tunggu Dari dulu, mana? tunggu dulu, Dari saya mana? jawab. Dari mana Jadi kemudian ditolak Romawi kan tadi keturunan saya- Yakub? Ya, ketika bernarasi jangan dipotong. Enggak. Abang Kita kan suka begini nih. simpulkan Saya aja. tahu, saya Dari ngerti, saya mau mana? jawab. Dari Ya. mana Kekaisaran Romawi bisa Dari mana mendapatkan Kekaisaran kemudian Romawi? legalitas menemukan dan mengambil kitab Tanakh Ini dalam Kristen bentuk Ortodok Septuaginta? yang mempertahankan Septuaginta tuh Kristen Ortodok, bukan dari Romawi nih. Romawi itu belakangan di abad keempat. Ortodoks. Sebelumnya Ortodoks Romawi kemudian itu orang kenapa? Kristen. Tahu gak bang? Ngerti tahu itu? Saya nggak, Bang? cuma butuh Abang legalitas. kan bilang silakan. gini nih, suka bilang Saya gini nih. butuh legalitas aja. Kristen, tunggu Legalitas dulu aja, dong, Bang. bang. Abang takut ketahuan bohong sama saya. Membantu Oh enggak, saya. yang Makanya dia yang suruh saya duduk di kursi jelasin. pesakitan kan Anda. Ya. Karena Anda yang menggunakan Bukan nih bang, Septuaginta. abang kan suka bilang. Nah, sekarang kitab pertanyaan Injil, saya, kitab Perjanjian Baru, apa pesanan orang legalitas Romawi. standingnya Abang kan suka kemudian ngomong gitu Anda kan? menggunakan itu? Itu aja kan? Tunggu dulu. Nih bang, di Silakan. selama 300 tahun, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu dibantai oleh orang Romawi. Salah satunya Polikarpus tuh, dia disuruh menyangkal Yesus di depan kaisar, tapi Polikarpus nggak mau. Ini sudah Dia selisih lebih memilih antara Tanakh dibakar dengan hidup-hidup. Septuaginta. Enggak ada Iya, abang kan hubungannya suka itu. bilang, abang Orang kenapa ngomong Yahudi Romawi? menggunakan Kenapa Tanakh. ngomong Yunani? Orang saudara, Yang saya sering dengar Taurat yang Kitab digunakan Perjanjian Baru oleh pesanan orang Yahudi Romawi. beda Kan itu kan dengan yang kacau. digunakan oleh Nih, Bang. Katolik. Beda kawan, beda. Beda kawan, saya ngerti semua, saya mau jawab itu. Ya sudah, legalitasnya mana? Legalitas nih Kristen Ortodok itu sudah memelihara Udah. Septuaginta di abad pertama. Kok ketawa sih? Ya iyalah. Saya Ya bertanya kami percaya kitab Taurat. legalitas agama Kristen Katolik menggunakan Septuaginta itu apa? Septuaginta itu terjemahan kitab Ibrani yang diterjemahkan oleh orang Yahudi. Anak kucing saya juga tahu kalau itu. Ini Ya berbicara berarti Anda mengenai maksud legalitas legalitas. apa sih? Itu kitab Tanakh Wah, milik wah, Yahudi. legalitas diminta. Cak kangkung. Ya kami percaya kitab Taurat. Sehingga kalian mencuri. Perjanjian Lama. Karena Tunggu dulu, percaya jangan maka gitu, kalian Bang. curi. Bang. Karena kalian percaya Ini kan nggak makanya ngerti dicuri. juga kan? Berarti Anda nggak ngerti dicuri-curi, bisanya begitu doang, tau nggak? Lah, Nih, Bang. kitab Tanakh Ketika itu Abang milik duduk, Bang. Yahudi. Tunggu dulu, Bang. Cak Kacauin kangkung. Cak kangkung, Mana cak sih? kangkung dipikir keren. Cuman penonton Anda aja yang bilang Anda keren. Di mata saya nggak Saya keren, Bang. bertanya sesuai dengan Saya fakta bertanya, yang saya mau ada. menjawab, diam dulu, dengerin. Mazmur 147. Mazmur. Hukum-hukum Nih, Tuhan, Anda aturan dianggap Tuhan pintar harus oleh datang kepada Bani Yakub dan penonton Bani Israel. Anda. Tuhan Saya tidak nggak memberikan Anda itu hukum-hukum pintar. itu kepada Ya, Anda bangsa bukan. lain.
Nih, yang Anda tahu, Begini saudara, gini. Begini, Coba saudara, coba saudara baca Mazmur 147 nomor 19 oke lah, dan gini, nomor Bang Juma. 20. Silakan Di Anda mana baca, kita silakan. berdiskusi sampai saya bilang silakan. Anda mau ngomong kan bisa. Sama saya bisa nggak sekarang malam ini? Boleh nggak saya minta kepada saudara Anda membaca Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20. Habis itu Anda bernarasi sampai 6 bulan ke depan saya dengar. Boleh nggak? Boleh nggak Anda Bang Handi bacakan? juga nih, saya disuruh 72 hari sama Bang Handi itu. Ya, saya cuma 6 bulan aja, nggak usah terlalu lama. Coba Anda bacakan Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Habis itu saya diam, Anda punya hak bicara selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Silakan. Oke, Mazmur. Ya, baca. 147 nomor 19 nomor 20. Oke, Mazmur 147. 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Terus, Bangsa Romawi dan bangsa Yakub sama nggak? oke, saya jawab ya. Ya, sama nggak? Saat itu, ya Bukan saat saat. itu. Sama atau tidak? Tunggu dulu, saya mau jawab. Tadi katanya saya punya hak ngomong 6 bulan. Baru Iya. 2 kalimat dipotong. Anda tanya saya tadi. Ya udah, berarti boleh nggak Anda baca ulang sekali lagi? Oke. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, 1, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. 2, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan Tiga. hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terpujilah Baik, dah. Sang Ilahi.